Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Salam sehat, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fikri Muhammad Nur bisa kembali menyapa Anda dalam program Solusi Menuju Sehat persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Seperti biasa dalam program ini kita akan membahas beragam hal atau isu-isu seputar kesehatan, baik gaya hidup sehat ataupun seputar penyakit atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia. Dan hari ini kita juga akan membahas satu isu yang begitu menarik karena cukup banyak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, yaitu kita akan membahas tema mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan membahasnya langsung dengan salah seorang tenaga medis, yaitu seorang dokter umum di Puskesmas Balukang Kabupaten Donggala, yaitu Dokter Anugrah Darmawan. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore, Kak. Iya, bagaimana kabar hari ini, dok? Alhamdulillah baik, Kak. Iya, baik, alhamdulillah. Iya, pemirsa, kita akan banyak membahas seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita membahas beberapa pertanyaan, ada beberapa fakta ataupun data yang perlu kita ketahui bersama mengenai hipertensi. Jadi memang berdasarkan data dari WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa di seluruh dunia ada sekitar 972 juta pengidap hipertensi atau setara dengan 26,4%. Dan bahkan diperkirakan tiap tahun ini akan ada 9,4 juta orang yang meninggal akibat hipertensi. Selain itu, Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 juga mengeluarkan data bahwa kasus hipertensi global diestimasi sekitar 22% dari total populasi dunia, dan 2/3 penderita hipertensi berasal dari negara ekonomi ke bawah. Ya, berdasarkan data ini kita melihat bahwa begitu penting atau begitu urgent untuk kita sama-sama menyadari bahaya ataupun dampak dari hipertensi ini sendiri. Iya, untuk itu saya langsung ke Dokter Anugrah. Dok, melihat data ini, dok, sebenarnya apa itu hipertensi dan seberapa berbahaya hipertensi ini sendiri kepada masyarakat? Baik, jadi hipertensi atau biasa yang sering kita kenal dengan tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah yang ditandai dengan peningkatan sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, dan juga peningkatan tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa yang dilakukan pada 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu 5 menit pada keadaan cukup istirahat ataupun tenang. Iya. Nah, untuk seberapa berbahayanya, bukan hipertensinya sebenarnya yang berbahaya, namun efek yang ditimbulkan jika hipertensi tersebut tidak terkontrol. Iya. Karena dapat menyebabkan berbagai gangguan lain seperti stroke, gangguan jantung, dan juga gangguan pada ginjal. Oke, berarti memang yang berbahaya ini sebenarnya bukan hipertensinya, dok, ya, tapi dampak yang ditimbulkan dari hipertensi. Jadi apa saja, dok, dampak dari hipertensi ini, baik dia jangka pendek maupun jangka panjang? Baik. Jadi ini yang sebenarnya menjadi masalah untuk hipertensi sendiri. Karena hipertensi kita sering mengenal dengan istilah silent killer, penyakit yang sebenarnya ada namun tidak memberikan gejala. Nah, untuk efek jangka panjangnya sebenarnya sangat jarang kita temui pasien yang mengeluhkan kalau dia menderita hipertensi. Namun, jika dia terus berlanjut dan tidak terkontrol, ini yang berbahaya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang datang, baik di praktek pribadi, di puskesmas, rumah sakit, maupun senter-senter kesehatan, itu biasanya keluhannya adalah pusing dan sakit kepala. Iya, pusing dan sakit kepala. Baik. Jadi itulah keluhan yang paling sering. Kemudian ada lagi mudah lelah, jantung berdebar, dan penglihatan sering kabur. Namun terkadang masyarakat itu menganggap bahwa gejala-gejala tadi itu adalah hal yang sepele. Jadi kadang ketika pasien atau penderita hipertensi mengalami gangguan tersebut, mereka hanya membeli obat di apotik tanpa mengukur tekanan darahnya. Baik, seperti itu. Iya, itu untuk gejala-gejala begitu ya, dok, ya, yang akhirnya dirasakan oleh orang-orang yang bahkan belum ke tenaga medis tapi sudah mendiagnosa bahwa kemungkinan besar saya menderita hipertensi, begitu ya. Nah, sedangkan untuk dampaknya sendiri, seperti misalnya tadi dokter bilang ada stroke, kemudian serangan jantung, itu apakah ada dampak-dampak lain yang mungkin akan terjadi apabila gejala-gejala hipertensi ini dibiarkan begitu, tidak diperiksakan sesegera mungkin? Apa dampak jangka panjangnya yang bisa terjadi? Baik.
Jadi dampak jangka panjangnya seperti tadi yang telah saya jelaskan bahwa memang banyak sebenarnya. Namun yang paling sering akan kita jumpai adalah itu tadi, stroke. Jadi berdasarkan riset maupun data yang telah terkumpul dan data terbaru mengatakan bahwa penderita stroke sebanyak 64% Iya. terjadi akibat karena hipertensi yang tidak terkontrol. Baik. Nah, kemudian gangguan pada kardiovaskular atau jantung. Nah, ini sebenarnya ketika hipertensi tidak terkontrol, ini akan meningkatkan penyakit jantung koroner sebanyak 2 kali lipat dan juga meningkatkan 50% henti jantung pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Iya, begitu ya dok ya. Berarti memang dampaknya kebanyakan bisa menimbulkan untuk stroke dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular atau berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah begitu ya dok ya? Iya. Iya, baik. Ini menarik sekali karena ada data juga menyebutkan ternyata memang ada 64% begitu penderita stroke ini diakibatkan oleh hipertensi. Dan bahkan tadi dokter sempat menyebutkan hipertensi ini dikenal sebagai silent killer begitu ya. Seperti apa maksudnya silent killer ini dok? Apakah memang hipertensi ini ternyata semenakutkan itu begitu? Jadi memang bisa kita katakan semenakutkan itu karena yaitu tadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa ternyata hipertensi ini pada fase-fase awal dia tidak akan menunjukkan gejala. Baik. Jadi pada kasus-kasus yang sudah terjadi yang datang ke puskesmas, rumah sakit dan juga senter-senter kesehatan biasanya jarang sekali kita temukan pasien yang datang dengan tekanan darah di bawah 150. Baik. Yang artinya apa? Bahwa perlangsungannya sudah kronik. Iya. Awal-awalnya mungkin itu tadi yang telah saya sebutkan, bahwa ada sakit kepala, pusing, namun mereka hanya menganggap sepele. Jadi biasanya langsung beli obat di apotik atau obat yang menjual obat-obatan. Jadi dia langsung hanya untuk beli untuk sakit kepalanya, bukan untuk hipertensinya. Bukan untuk penyebab utamanya. Begitu ya. Baik. Iya. Tadi juga dokter sempat menyebutkan bahwa kondisi hipertensi ini adalah ketika kondisi tekanan darah itu berada pada angka 140/90 begitu ya dok ya. Sebenarnya untuk angka tekanan darah normal pada manusia ini di angka berapa dok? Baik. Jadi kita akan mengenal istilah sistolik dan diastolik. Iya. Nah, untuk sistoliknya sendiri sebenarnya anjuran atau rekomendasi dari WHO itu 90-120 mm air raksa. Baik. Itu untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya sendiri berada di kisaran 60-90 mm air raksa. Baik, 60-90 dan juga 90-120 untuk tekanan diastolik dan sistolik. Sistolik. Gitu. Boleh mungkin dijelaskan secara sederhana begitu dok, apa sebenarnya tekanan diastolik dan sistolik ini? Baik, jadi mungkin masyarakat, termasuk Kak Fikri juga sendiri mungkin sering mendengar ya, apa sih sistolik? Apa itu diastolik? Jadi sistolik sendiri adalah kontraksi otot jantung pada saat mendistribusikan seluruh darah ke tubuh, baik ke sel, jaringan maupun organ. Itulah yang kita sebut sistolik. Simpelnya seperti tadi, jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan diastolik adalah fase relaksasi otot jantung, di mana darah yang tadinya telah didistribusikan ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Iya, jadi berkaitan dengan kinerja jantung. Begitu ya, dengan fungsi utamanya untuk memompa darah begitu ya. Iya, baik dok, dan ini juga berhubungan dengan tekanan darah begitu, angka tekanan darah tadi. Ada akhirnya mitos atau mungkin hal yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya adalah apakah tidak apa-apa, maksudnya seberapa bahayakah ataukah harus dua angka ini dia normal, jadi tekanan sistolik dan diastoliknya sama-sama normal, tapi atau ternyata salah satunya tinggi misalnya, ternyata tekanan sistoliknya tinggi, tapi diastoliknya masuk dalam rentang normal, atau sebaliknya. Apakah itu tetap bisa kita katakan hipertensi, atau mungkin lawannya hipotensi begitu, atau seperti apa dok? Baik, jadi ini memang sering juga ya ditanyakan oleh pasien-pasien yang berkunjung. Jadi kadang sistoliknya yang tinggi atau diastoliknya yang tinggi. Nah, apakah dia masih dapat dikategorikan sebagai hipertensi? Jadi kalau sistoliknya di atas 140, seperti tadi yang telah sesuai dengan definisi, ketika tekanan sistoliknya lebih dari 140, itu tetap dikatakan hipertensi. Tapi kita lihat apakah dia hipertensi campuran atau hipertensi sistolik. Jadi untuk hipertensi sistolik adalah hanya sistoliknya saja yang naik. Untuk diastoliknya tetap normal. Itu yang dikatakan hipertensi sistolik. Kalau campuran, berarti baik sistolik maupun diastoliknya berada di batas ambang normal.
Nah, bagaimana kalau diastoliknya tinggi? Tetap dia didiagnosis sebagai hipertensi diastolik. Iya, oh ternyata bahkan hipertensi ini juga ada jenisnya begitu ya dok ya. Jadi ada yang memang sistoliknya dan ada diastolik atau bahkan keduanya begitu campurannya. Iya, campuran. Seperti itu. Ya, menarik sekali dan iya ada juga sedikit informasi bagi Anda pemirsa bahwa memang ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Pada tahun 2019 WHO ini mengeluarkan data bahwa diperkirakan ini pada tahun 2015 1 dari 4 laki-laki serta 1 dari 5 perempuan itu menderita hipertensi. Nah, berkaitan dengan hal ini dok, apakah memang ada hubungan begitu antara hipertensi dengan jenis kelamin? Dan apakah misalnya hipertensi pada laki-laki akan menimbulkan gejala yang berbeda dengan hipertensi pada perempuan begitu? Gejala yang diperlihatkan oleh perempuan begitu. Bagaimana hubungannya dok? Baik. Jadi kalau untuk hubungan antara hipertensi dengan jenis kelamin, berdasarkan riset memang dikatakan bahwa peluang laki-laki lebih besar menderita hipertensi daripada perempuan. Baik. Nah ini kenapa? Karena ini kembali lagi. Jadi kita harus tahu dulu penyebab hipertensi itu apa. Ya. Nah, pengaruh lifestyle atau gaya hidup inilah yang sebenarnya berpengaruh mengapa laki-laki lebih banyak menderita hipertensi ketimbang perempuan. Ya. Seperti merokok, minum alkohol. Nah, itu kan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Makanya kenapa penderita hipertensi lebih banyak pada laki-laki. Baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan gejala ya? Iya. Nah, untuk perbedaan gejalanya sendiri tidak ada. Jadi tidak ada yang membedakan gejala antara hipertensi pada laki-laki maupun pada perempuan. Iya, tapi berarti memang hubungannya lebih kepada probabilitas begitu ya. Iya. Kemungkinannya bahwa memang laki-laki itu lebih rentan atau lebih besar peluangnya untuk terkena hipertensi karena kembali lagi ke gaya hidup atau lifestyle-nya tadi. Iya. Begitu ya, Dok ya. Iya, tapi untuk gejala semuanya sama. Sama. Begitu. Baik. Iya. Selanjutnya, Dok. Berbicara tentang gejala, mungkin tadi dokter sudah menyampaikan beberapa gejala-gejala untuk hipertensi, begitu misalnya pusing dan lain sebagainya. Tapi apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa jadi terlewatkan atau mungkin bagi masyarakat karena mereka taunya gejala hipertensi itu hanyalah misalnya pusing atau jantung berdebar-debar begitu. Apakah ada gejala-gejala lain yang seringkali bahkan masyarakat lewatkan gitu, bahwa ternyata ini gejala hipertensi gitu? Baik, jadi sebenarnya gejala yang paling khas dari hipertensi namun kadang diabaikan oleh masyarakat adalah sakit kepala. Seringkali seperti itu, karena banyak kejadian pasien yang ternyata sakit kepalanya sudah kronik, berlangsung lama, disepelekan, tidak mengukur tekanan darah, berujung dengan stroke. Jadi ketika masyarakat atau mungkin orang awam mengalami sakit kepala, sebenarnya itu adalah tanda dan gejala yang harus kita jadikan sebuah indikasi untuk segera melakukan pengukuran tekanan darah. Iya, baik. Berarti memang pusing atau sakit kepala itu memang menjadi salah satu gejala begitu ya, yang paling sering diremehkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai sakit kepala biasa. Begitu ya. Iya, oke. Baik, iya menarik sekali pembahasan kita mengenai hipertensi. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu hipertensi, kemudian gejala-gejalanya, dan juga ada beberapa data-data yang menunjukkan bahwa memang penting sekali untuk kita meningkatkan kewaspadaan atau kesadaran kita tentang penyakit ini. Ya, dan kita akan membahas lebih lanjut lagi, namun kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dalam program Solusi Menuju Sehat SMS. Ya, pemirsa masih dalam program Solusi Menuju Sehat atau SMS bersama saya Fikri Muhammad Nur. Hari ini kita akan membahas tema seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan seorang dokter umum di Puskesmas Balukang Kabupaten Donggala, ada Dr. Anugrah Darmawan bersama saya. Dan selain itu kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0451 452 414
apabila Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi atau memberikan opini ataupun pendapat Anda mengenai tema kita pada hari ini, yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di line telepon 0451 452 414. Iya, baik dokter, saya akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi sebelumnya sudah kita beberapa hal sudah kita bahas. Ya, dok, saya ingin bertanya, untuk hipertensi ini sendiri, apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi? Atau mungkin faktor-faktor yang bisa meningkatkan probabilitas atau kemungkinan seseorang itu menderita hipertensi? Baik. Jadi untuk hipertensi sendiri kita akan mengenal istilah ada dua ya untuk faktor risiko hipertensi sendiri. Jadi ada faktor yang dapat diubah atau dimodifikasi maupun yang tidak dapat diubah. Nah, untuk faktor yang tidak dapat diubah apa saja? Jadi yang pertama itu riwayat genetik atau riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga atau riwayat genetik ini berpengaruh 30-60% terhadap peluang seseorang untuk menderita hipertensi di kemudian hari. Bila keluarganya memiliki riwayat hipertensi. Nah, kemudian tadi juga telah dijelaskan bahwa jenis kelamin berpengaruh. Bahwa laki-laki lebih berpeluang atau lebih banyak menderita hipertensi ketimbang perempuan. Baik. Dan faktor berikutnya adalah umur. Umur sendiri dikatakan bahwa semakin kita tua atau semakin bertambah usia kita, umur kita, peluang untuk menderita hipertensi itu semakin tinggi. Nah, itu untuk faktor-faktor yang tidak dapat diubah. Bagaimana dengan faktor-faktor yang dapat diubah itu sendiri? Nah, untuk faktor-faktor yang dapat diubah itu sebenarnya yang paling penting dan yang paling utama adalah asupan natrium atau asupan garam yang kita konsumsi. Nah, berapa sebenarnya yang direkomendasikan untuk seseorang mengkonsumsi? Berapa jumlah yang baiknya atau normalnya dikonsumsi? Nah, berdasarkan WHO, datanya adalah 1 sendok teh atau setara 2.400 mg. Nah, itu adalah batasan yang harus kita jadikan acuan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi garam melebihi itu. Itu untuk per hari ya, dok? Baik, per hari. Oke. Ya. Nah, faktor berikutnya apa? Adalah berat badan yang ideal. Nah, obesitas meningkatkan resiko atau berat badan yang berlebih itu meningkatkan resiko hingga 2,5 kali lipat untuk menderita hipertensi di kemudian hari. Lantas berikutnya apa lagi? Olahraga. Nah, olahraga yang direkomendasikan oleh WHO adalah 150 menit per minggu. Ini yang sebenarnya harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah jam tidur. Jam tidur pada orang dewasa idealnya berada di 6-8 jam. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi sudah terpenuhi atau tidak pada kita? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang memang sudah direkomendasikan atau dianjurkan? Iya. Begitu. Berarti memang ada dua begitu ya, dok ya. Ada yang memang bisa dimodifikasi atau bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah sama sekali. Iya, saya mungkin akan meminta dokter untuk mengelaborasi begitu ya beberapa. Ini saya cukup tertarik juga dengan faktor genetik. Karena 30 kata dokter tadi 30-60% itu berpeluang. Jadi memang benar ya, dok ya, apa yang berkembang di masyarakat bahwa memang ketika ada keluarga kita yang punya riwayat penyakit hipertensi, maka kita itu bisa kena hipertensi juga begitu. Jadi memang ini benar begitu, dok ya? Baik, memang benar kita akan berpeluang untuk menderita hipertensi di kemudian hari. Tapi ingat, persentasenya hanya 30-60%. Berarti kita masih punya peluang kurang lebih 40-70%. Yang artinya apa? Dengan gaya hidup atau lifestyle yang kita ubah, kita dapat mencegah atau paling tidak memperlambat sampai kita pada akhirnya menderita hipertensi pada usia lanjut. Iya, berarti kembali lagi gaya hidup sehat begitu ya, dok ya. Iya, kemudian satu juga yang menjadi pertanyaan mengenai usia. Kadang banyak masyarakat yang berpikiran bahwa ketika kita sudah berusia tua atau berusia senja, maka hal yang normal begitu untuk kena hipertensi atau kena tekanan darah tinggi. Apakah ini memang berarti orang-orang berusia muda itu tidak bisa kena hipertensi, dok? Seperti apa sebenarnya? Baik. Jadi berdasarkan data riset yang telah dikeluarkan baik oleh WHO maupun Riskesdas itu sendiri, bahwa karena pengaruh makanan tadi, pengaruh lifestyle tadi,
Justru sekarang ada penderita hipertensi pada rentang usia 18 sampai 24 tahun dengan resiko sebesar 13%. Yang artinya apa? Dari 10 orang yang kita temui dengan usia 18 sampai 24 tahun, ada kemungkinan 1 orang yang menderita hipertensi. Tapi kembali lagi, hipertensi pada usia remaja biasanya tanpa gejala. Seperti itu. Iya, berarti memang usia bukan berarti ketika kita masih muda kita tidak bisa kena hipertensi begitu ya. Jadi memang masih tetap ada peluang. Bahkan seperti yang telah disampaikan dokter, data dari Kementerian Kesehatan pun sudah menyebutkan bahwa 18 sampai 24 tahun itu ada peluang kena hipertensi begitu ya. Aduh, ini menarik sekali begitu. Dan kembali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi, bahwa memang pola atau gaya hidup sehat menjadi salah satu hal yang cukup penting begitu. Ya, saya sambung tadi, memang ternyata pada hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2019 memang angka prevalensi hipertensi itu ada sekitar 34,11% pada penduduk yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi memang dimulai dari usia muda begitu ya, Dok ya? Iya. Seperti itu. Baik. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga nih. Yang cukup berhubungan juga begitu, Dok, sama anak muda sekarang. Terlebih misalnya yang punya banyak pekerjaan, kemudian bekerja mungkin di startup atau di perusahaan-perusahaan. Apakah ada hubungan antara hipertensi dengan tingkat stres seseorang? Baik. Jadi meskipun ini sebenarnya ada hubungan secara tidak langsung, namun ada penelitian juga yang mengatakan semakin tinggi tingkat stres seseorang, itu akan meningkatkan tekanan darahnya di kemudian hari. Bahkan itu berhubungan dengan penelitian saya sewaktu sekolah. Oh iya. Jadi waktu itu dilakukan penelitian di SMA yang ada di Kota Palu. Jadi semakin tinggi tingkat stres seseorang akan mengakibatkan tekanan darahnya naik. Baik. Berarti memang ada peluang begitu ya, Dok ya? Iya. Untuk akhirnya menjadi hipertensi yang berkepanjangan begitu. Iya. Tapi apakah ini, Dok, kembali lagi, apakah memang ada hipertensi yang mungkin terjadi secara sesaat begitu? Ataukah memang hipertensi ini yang dikategorikan yang memang dia terjadi secara terus-menerus begitu? Baik. Jadi kita kan mengenal istilah white coat hypertension. Jadi white coat hypertension ini disebabkan biasanya karena panik, cemas. Nah, ini biasanya ketika kita ingin berkunjung ke dokter. Nah, biasanya kan sering pasien takut ketemu dokternya. Nah, ini biasanya terjadi white coat hypertension. Hipertensi yang kalau hanya di depan dokter dia tinggi, namun setelah dia pulang tekanannya kembali normal. Nah, itu yang disebut white coat hypertension. Jadi hipertensinya hanya terjadi sesaat, setelah itu kembali normal. Baik. Berarti memang hipertensi ini intinya adalah ketika kondisi tekanan darahnya gitu ya sudah di atas ambang normal. Begitu. Iya. Baik. Ya, kemudian Dok, apakah ada hubungan hipertensi dengan penyakit lain? Maksudnya apakah misalnya ketika seseorang terkena misalnya penyakit ini, gitu, dia ada kemungkinan besar akhirnya akan kena hipertensi juga? Atau malah sebaliknya, Dok? Baik, jadi sebenarnya klasifikasi dari hipertensi sendiri itu juga terbagi dua. Yang pertama hipertensi esensial atau primer. Nah, ini biasanya diderita 85-90% penduduk di seluruh dunia. Ini penyebabnya apa? Tidak diketahui. Baik. Nah, inilah yang disebabkan atau dia dinamakan hipertensi primer atau esensial karena penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Nah, sedangkan yang kedua ada hipertensi sekunder. Terjadi 10-15% pada penduduk global di dunia. Nah, ini penyebabnya apa? Karena disebabkan oleh penyakit lain. Penyakit lain yang menyebabkan hipertensi. Contohnya apa? Gangguan pada tiroid, diabetes, gangguan jantung, dan gangguan pada ginjal. Nah, jadi ketika ada terjadi kasus-kasus seperti ini, penyakit hipertensinya tidak diobati saja, penyebabnya pun harus ikut diterapi. Oke, karena memang hipertensinya itu akhirnya muncul karena adanya penyakit lain, begitu ya, Dok ya? Baik, iya, Dok. Kemudian kita tadi sudah sedikit membahas mengenai pola hidup sehat, begitu ya, untuk bisa menurunkan risiko atau probabilitas seseorang kena hipertensi, begitu. Nah, ada juga satu hal begitu, isu yang berkembang di masyarakat. Kalau orang hipertensi maka pantangannya adalah daging merah, begitu. Apakah ini memang benar bahwa memang pantangan orang hipertensi adalah daging merah atau
mungkin boleh dikonsumsi begitu dok, tapi dalam takaran yang sewajarnya begitu. Seperti apa dok? Baik, jadi untuk daging merah sebenarnya ini berkaitan erat dengan ketika kita telah terkena hipertensi, kita akan mengenal istilah DAS, Dietary Approach of Stop Hypertension. Jadi pada dasarnya prinsip yang diterapkan atau hal yang diharapkan ketika kita terkena hipertensi, kita harus menggunakan diet DAS tersebut. Nah, salah satu prinsipnya adalah menurunkan konsumsi lemak. Seperti itu. Jadi apakah ada hubungannya? Ya, ada hubungannya secara tidak langsung. Tapi kembali lagi, bahwa kita harus tahu kadar natrium yang kita konsumsi apakah sudah melewati batas atau tidak. Seperti itu. Jadi yang memang menjadi acuan utama ketika orang menderita hipertensi adalah asupan natriumnya itu sendiri. Baik, berarti memang natrium ini menjadi satu kunci begitu ya dok ya untuk hipertensi ini. Dan sesuai anjuran tadi bahwa memang asupannya itu dianjurkan adalah 1 sendok teh per harinya. Iya. Begitu, baik. Nah dok, ini ada juga pertanyaan yang cukup menarik. Hipertensi kan memang seperti dokter bilang tadi bisa probabilitasnya kena kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas begitu. Tapi apakah ada kasus hipertensi pada usia anak? Seperti apa dok? Dan kalau memang ada, kira-kira penyebabnya apa? Apakah sudah diketahui atau belum diketahui? Baik. Biasanya kasus hipertensi pada anak biasa ditemui. Biasanya pada kasus-kasus apa? Kasus-kasus anak yang terkena infeksi pada ginjalnya. Baik. Itu biasanya ditemui kasus hipertensi pada anak. Namun bila penyebabnya telah ditangani atau telah diobati, biasanya tekanan darahnya kembali normal. Iya. Berarti memang kembali lagi dok ya, maksudnya berarti ini adalah karena satu penyakit tertentu kemudian akhirnya menyebabkan seseorang akhirnya kena hipertensi begitu. Iya. Jadi memang yang harus disembuhkan terlebih dahulu adalah si penyebab utamanya ini. Begitu, baik. Ternyata memang di anak juga bisa kena begitu ya. Iya. Nah, kalau ya baik, sepertinya ada telepon yang masuk, kita langsung sapa dulu. Halo, Solusi Menuju Sehat. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ibu dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Mikaela di Toboli. Iya, Ibu Mikaela di Toboli. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya atau hal yang ingin disampaikan. Iya, selamat malam dokter. Malam Ibu Mikaela. Iya, saya Ibu Mikaela, usia saya 40 tahun dok. Saya kalau tensi itu 90/60. Itu selalu di seputaran situ. Pertanyaan saya apakah itu normal? Kemudian sebenarnya ukuran tensi yang normal itu berapa? Dan saya biasa kalau naik dia tekanan saya itu naik di atas 90 itu saya pusing dok. Apakah itu masuk hipertensi atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Mikaela dari Toboli. Iya, menarik dok. Karena tadi Ibu Mikaela akhirnya berkonsultasi bahwa setiap memeriksakan tekanan darahnya itu berada pada angka 90/60 mm Hg begitu. Nah, apakah ini termasuk hipertensi? Baik, jadi kita kembali lagi ke definisi hipertensi itu sendiri. Jadi untuk tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan juga tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Sedangkan untuk Ibu Mikaela sendiri tadi 90/60 ya. Tadi juga telah dijelaskan pada saat tekanan sistolik itu berapa normalnya, yaitu 90 sampai 120. Tekanan Ibu Mikaela 90 untuk sistoliknya dan diastolik itu 60 sampai 90. Jadi untuk Ibu Mikaela, tekanan darahnya dalam kategori normal, Bu. Iya. Oke, tapi tadi dok sempat disampaikan juga sama Ibu Mikaela bahwa tapi ada gejala gitu. Ketika tekanan darahnya bahkan di atas 90/60, ada gejala pusing gitu. Seperti apa dok? Baik, jadi tadi pertanyaannya ketika tekanannya naik di atas 90, dia pusing. Apakah itu dikategorikan sebagai hipertensi atau tidak? Jawabannya tidak ya Bu, karena sesuai dengan definisi, bahwa dikatakan hipertensi itu adalah tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Nah, kenapa ada gejala pusing pada saat tekanannya di atas 90? Ini karena sebenarnya kebiasaan, Bu. Jadi tubuh kita sebenarnya itu punya termoregulasi atau dia bisa beradaptasi secara adaptif. Nah, jadi badan ibu, tubuh ibu telah terbiasa dengan tekanan 90/60 tadi. Jadi kapan dia naik sedikit
mau banyak biasanya memang akan bergejala seperti itu, Bu. Bukan hanya pusing, sakit kepala juga, jantung berdebar-debar, dan gampang lelah. Baik, berarti memang semacam ini ya dok, gejala itu adalah bentuk respon tubuh begitu ya dok ya? Karena ada perubahan, karena yang biasanya tekanannya 90/60, kemudian dia meningkat begitu. Tapi tidak perlu khawatir karena itu belum tidak termasuk hipertensi. Gitu ya. Seperti itu Bu Mikaela, jadi tidak perlu khawatir ya. Baik, iya dan dok, tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwa tekanan darah yang normal itu berapa, kemudian hipertensi berapa. Apakah ini berlaku di semua rentang usia? Ataukah ketika dia berbeda rentang usianya, maka berbeda pula tekanan normalnya? Misalnya pada lansia, apakah seperti yang dokter sebutkan tadi kayak 90/120 sampai 120/80 begitu? Apakah itu juga berlaku tekanan darah normal pada lansia atau tidak? Baik, jadi sebenarnya untuk pengukuran tekanan darah sendiri pada usia anak-anak dan ke remaja dan kepada lansia sendiri itu sebenarnya ada perbedaan, ada range. Jadi tidak akan sama pengukuran tekanan darah pada anak, remaja dewasa, dan juga lansia. Bahkan ada riset yang mengatakan bahwa pada lansia di atas umur 80 tahun, 150 itu masih dianggap normal. Baik, pada lansia begitu pada ya? lansia di atas umur 80 tahun. Baik, berarti memang angka paten begitu ya, itu tidak akhirnya berlaku pada semua rentang begitu. Iya. Malah ketika dia mungkin usianya semakin bertambah, bisa jadi memang tekanan darah secara normal juga ikut bertambah begitu ya dok ya. Baik, menarik sekali. Iya, menyambung hal itu dok, apakah memang ada faktor yang mempengaruhi itu sehingga akhirnya karena usianya bertambah, kemudian tekanan darah normalnya juga bisa jadi bertambah? Apakah memang ada faktor atau seperti misalnya kinerja organ atau seperti apa dok? Baik, jadi sebenarnya ketika kita semakin bertambah usia, seperti tadi yang telah dijelaskan, di faktor yang tidak dapat dimodifikasi ya, bahwa semakin kita bertambah usia, semakin bertambah umur kita, resiko untuk terjadinya hipertensi itu sangat tinggi. Kenapa? Karena penurunan elastisitas pembuluh darah manusia. Jadi secara fungsi fisiologis itu akan menurun, dan itu akan meningkatkan kekakuan. Nah, itulah yang menyebabkan pompa jantung akan semakin meningkat pada bertambahnya usia. Seperti itu. Berarti memang dipengaruhi dengan struktur organ-organ kita begitu ya? Iya. Karena semakin usia yang semakin renta juga akan ada perbedaan begitu dan perubahan pada struktur. Baik. Iya, kita sudah membahas banyak sekali nih dok seputar hipertensi, kemudian penyebabnya dan sebagainya. Seperti ada telepon lagi ya yang masuk ya. Baik, langsung kita sapa. Halo, Solusi Menuju Sehat SMS. Ya, halo, selamat malam dok. Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Dea Iya. di Parigi. Iya, Ibu Dea di Parigi. Silakan Ibu, apabila ada yang ingin dikonsultasikan. Iya dok, saya mau bertanya nih, saya punya orang tua yang sudah lansia. Nah, orang yang kena hipertensi itu apakah memang harus mengkonsumsi obat hipertensinya seumur hidup atau bagaimana dok? Soalnya direkomendasikan seperti itu karena kalau tidak dikonsumsi takutnya itu akan mempengaruhi organ-organ yang lainnya seperti yang dokter jelaskan tadi, kerusakan pada ginjal atau jantung. Jadi bagaimana seperti itu dok? Apa memang harus dikonsumsi seumur hidup atau bagaimana? Iya, sudah cukup Terima Ibu Dea? kasih dok. Ya. Iya, terima kasih Ibu Dea di Parigi Mautong. Iya dok, ini menarik. Karena sebelumnya juga di tengah masyarakat juga cukup banyak berkembang. Karena apakah memang hipertensi ini adalah penyakit seumur hidup yang pengobatannya juga harus dikonsumsi seumur hidup atau hanya dikonsumsi ketika gejalanya muncul? Begitu, seperti apa dok? Baik. Terima kasih Bu Dea sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke klasifikasi hipertensi itu sendiri. Jadi kita harus tentukan dulu Bu, apakah orang tua Ibu Dea ini ada penyakit penyerta yang lain. Jadi kalau misalnya dia ada penyakit penyerta lain, itu berarti kita masukkan ke kategori hipertensi sekunder. Namun bila ternyata dia tidak ada penyakit lain, jadi hanya murni penyakit tekanan darah tinggi, itu kita kategorikan sebagai hipertensi esensial atau primer. Nah, untuk pengobatannya sendiri, bagaimana? Apakah harus seumur hidup atau tidak? Jadi yang harus dipahami sebenarnya oleh masyarakat pada umumnya,
bahwa hipertensi itu bukanlah penyakit yang sembuh. Bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi dia dikontrol. Nah, ini yang sering salah sama masyarakat. Jadi ketika tekanannya sudah terkontrol, tidak ada gejalanya lagi, biasanya pasiennya itu sudah tidak mau kontrol. Datang ke vaskes-vaskes yang memang telah dia kunjungi setiap ada gejalanya. Jadi, itu ya Bu, jawabannya. Harus tetap meminum obatnya sepanjang atau seumur hidup. Karena kenapa? Dengan obat, dia dapat terkontrol tekanan darahnya. Kemudian selain obat, apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, asupan natriumnya kita harus perhatikan, bagaimana jam tidurnya, bagaimana berat badannya, dan juga bagaimana olahraga yang dilakukan oleh orang tua Ibu Dea. Karena selain obat, lifestyle atau gaya hidup itu sangat menunjang untuk mengontrol tekanan darah. Baik, ya seperti itu ya dok ya. Berarti memang ada sedikit meluruskan begitu ya pandangan masyarakat bahwa memang ternyata hipertensi ini adalah bukan penyakit yang bisa sembuh. Begitu ya. Jadi alangkah lebih baik kita harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan begitu. Ya, menyambung dengan jawaban dari dokter tadi dan juga pertanyaan dari Ibu Dea di Parigi Motong. Untuk pengobatan sendiri dok, seperti apa sebaiknya pengobatan hipertensi ini? Seperti apa misalnya alurnya, kemudian apakah memang kita harus ke tenaga medis begitu? Atau mungkin secara mandiri apa hal yang bisa kita lakukan? Begitu. Baik, jadi sebenarnya dengan kemajuan zaman, sekarang kita punya tensi analog yang bisa kita lakukan pemeriksaan sendiri secara mandiri di rumah. Namun, bila kita ingin melakukan pemeriksaan mandiri di rumah, ada hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, jadi dimulai dari apa? Kembali lagi ke definisi hipertensi tadi, bahwa sebelum kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita harus cukup istirahat dan tenang. Seperti itu. Kemudian cara pengukurannya bagaimana? Apakah baiknya duduk atau baring? Nah, yang direkomendasikan itu adalah dalam keadaan posisi duduk. Kemudian bagaimana cara pengukurannya? Dilakukan pada lengan kiri. Dengan posisi sebenarnya tangan tidak boleh menggantung. Nah, ini mungkin banyak juga keluhan masyarakat ketika ke fasilitas kesehatan mengatakan bahwa, dok, tekanan saya di rumah tadi normal, tadi rendah, tadi tinggi. Nah, ini mungkin saja dari cara faktor pemeriksaannya sendiri. Apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek atau kaidah-kaidah mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Seperti itu. Berarti memang sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis, tetapi kalau memang ingin dilakukan secara mandiri, kita perlu tahu begitu ya, cara-cara yang tepatnya seperti apa. Iya, begitu dok. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah sendiri, itu sebaiknya berapa kali dalam misalnya, apakah dia harus dilakukan secara rutin, sehari misalnya 2 kali, atau mungkin setiap minggu, atau seperti apa dok, pemeriksaan tekanan darah yang memang seharusnya rutin dilakukan? Baik, jadi bagaimana sebenarnya tekanan darah yang harus dilakukan? Apakah setiap hari? Ataukah setiap minggu, atau setiap bulan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke faktor resiko kita. Apakah kita itu sebenarnya punya resiko lebih besar untuk menderita hipertensi? Jadi jika kita memang punya resiko semakin besar untuk menderita hipertensi di kemudian hari, karena faktor mungkin riwayat keluarga, atau genetik, jenis kelamin, dan usia tadi, itu akan sebenarnya semakin meningkatkan resiko. Sebaiknya setiap hari kita lakukan. Jadi memang kita harus punya alat pengukur tekanan darah yang analog di rumah. Nah, namun bila memang ingin melakukan pemeriksaan secara rutin di puskesmas, semakin tinggi risikonya, semakin sering kita lakukan. Nah, bila kita punya risiko semakin tinggi, baiknya setiap minggu. Namun bila memang kita tidak punya risiko, ataupun hanya ingin sekedar mengetahui tekanan darah kita, bisa 6-12 bulan dilakukan pemeriksaan. Setiap 6-12 bulan begitu ya pemeriksaan tekanan darah. Iya. Kemudian kita sedikit kembali tadi dok, untuk pemeriksaan secara mandiri begitu di rumah. Kondisi seperti apa sebenarnya idealnya untuk kita memeriksa tekanan darah? Misalnya kalau secara posisi misalnya duduk, tetapi misalnya kita sebelumnya sempat melakukan aktivitas berat, apakah itu boleh? Atau mungkin dalam keadaan relaksasi atau yang seperti apa? Baik. Jadi untuk di rumah sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tadi. Kita kembali lagi ke definisi bahwa untuk melakukan pengukuran tekanan darah, kita harus dalam kondisi cukup istirahat dan juga tenang. Nah, ini 2 faktor yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau seandainya kita habis melakukan aktivitas fisik, habis lari-lari misalnya, atau mungkin habis bersepeda, berapa lama waktu yang ideal dibutuhkan untuk beristirahat?
biasanya itu 30 sampai 45 menit. Iya. Nah, sebelum kita Baik. melakukan Iya. pemeriksaan tekanan darah. Oke, baik. Kita tahan dulu ya, Dok ya, karena sepertinya ada yang bergabung dengan kita. Apakah ada yang bergabung? Iya. Oke, sayang sekali terputus sepertinya begitu ya. Ya, kami masih menunggu Anda. Anda bisa langsung bergabung melalui line telepon di 0451 452 414. Iya, silahkan Dok, dilanjutkan. Baik, jadi ketika kita selesai bersepeda atau mungkin jalan di pagi hari, itu dibutuhkan waktu beristirahat dengan rentang waktu 30 sampai 45 menit agar kondisi kita dalam keadaan rileks dan juga tenang. Kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah sebaiknya kita tidak dalam kondisi sehabis makan. Ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita habis makan, asupan oksigen itu akan terfokus pada saluran pencernaan dikarenakan kita habis makan. Jadi itu akan mempengaruhi tekanan darah biasanya. Kemudian dalam kondisi yang tidak habis merokok ataupun minum kafein, ini juga akan melakukan atau menyebabkan bias pada tekanan darah itu sendiri. Iya, berarti ada beberapa kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dulu begitu ya, Dok ya, sebelum akhirnya bisa mendapatkan nilai tekanan darah yang tepat begitu, Dok ya. Iya, baik. Ya, kemudian menyambung juga tadi dari pertanyaan sebelumnya, pengobatan yang seperti apa untuk orang-orang yang akhirnya sudah terkena hipertensi, Dok? Misalnya obat, apakah memang harus dikonsumsi seumur hidup, dan jenis-jenis obat seperti apa yang nanti akan diberikan oleh tenaga medis untuk para penderita hipertensi ini? Baik, jadi untuk jenis obat-obatannya kita harus tentukan dulu. Kembali lagi ke tentang klasifikasinya itu sendiri. Apakah memang dia penyakit yang memang berdiri sendiri atau hipertensi esensial atau primer atau dia hipertensi sekunder. Nah, kalau dia hipertensi sekunder biasanya kami akan rujuk ke dokter spesialis karena harus ditangani memang lebih spesialistik. Nah, kalau seandainya dia tidak punya penyebab lain atau dia hipertensi esensial atau primer, biasanya kita akan menggunakan obat-obatan yang memang direkomendasikan berdasarkan algoritma yang dikeluarkan oleh American Society Heart. Jadi itu memang ada obat-obat yang memang kita bisa gunakan pada orang usia lanjut dan tanpa menderita komplikasi atau menderita penyakit komorbid lainnya. Seperti itu. Berarti memang pure hipertensinya begitu ya, tidak ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Iya, Dok, saya juga ingin bertanya tentang ini, Dok. Salah satu adalah misalnya ketika kita mengukur tekanan darah kita sendiri begitu ya, kemudian akhirnya ternyata kita menemukan bahwa tekanan darah kita tinggi begitu. Biasanya banyak orang yang akhirnya tidak mau melakukan pemeriksaan secara mandiri karena tidak mau tahu kalau misalnya ada sesuatu yang salah begitu dalam diri dia. Kira-kira ada tidak pesan dari dokter atau mungkin saran atau imbauan begitu kepada masyarakat, apakah hal-hal seperti ini tidak seharusnya ditakuti begitu? Seperti apa, Dok? Baik. Mungkin ini edukasi atau himbauan yang sering saya lakukan kepada pasien saya. Jadi sebenarnya penyakit itu bukan untuk ditakuti. Karena semakin kita takut dengan penyakit kita, dampak atau efek yang akan diakibatkan itu justru lebih berbahaya di kemudian hari. Jadi sebaiknya kita sebagai orang atau masyarakat yang sudah tahu bahwa kita menderita hipertensi, sebaiknya rajin kontrol dan rutin meminum obatnya setiap malam. Sehingga komplikasi atau dampak yang diakibatkan oleh hipertensi di kemudian hari itu dapat dicegah atau mungkin dapat dikurangi. Ya, berarti jangan takut begitu ya, Dok. Ya? Karena sebenarnya semakin cepat kita mengetahui ada yang salah, maka penanganannya juga jauh jadi lebih cepat begitu ya, Dok. Iya. Iya, baik. Itu untuk penanganannya. Sedangkan langkah preventifnya yang bisa kita lakukan, Dok, seperti apa? Baik. Nah, untuk langkah preventifnya sendiri, kita akan kembali lagi ke faktor risiko. Jadi faktor risiko tadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa terbagi dua. Ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, kalau ternyata kita telah menderita hipertensi, WHO malah menganjurkan atau merekomendasikan asupan natriumnya malah turun. Seperti telah tadi yang saya jelaskan 2.400 mg. Nah, kalau kita telah menderita hipertensi, bahkan asupannya dikurangi menjadi 3/4 sendok teh atau 1.500 mg. Nah, itu langkah preventif yang pertama. Yang berikutnya adalah berat badan yang ideal. Nah, kita harus mengukur berat badan kita berdasarkan tinggi kita. Nah, itu akan dimasukkan ke tabel. Nah, kita akan tahu di situ bagaimana indeks massa tubuh kita. Apakah kurang, proporsional, atau berlebih dalam hal ini obesitas. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah jam tidur. Ini yang harus diperhatikan dan mungkin ini yang agak sulit. Di zaman yang seperti sekarang kita dituntut untuk sebenarnya yang ideal tidur dengan durasi 6-8 jam. Karena apabila dia kurang atau berlebih, justru itu juga akan menimbulkan efek pada kardiovaskular, meningkatkan 2 kali lipat penyakit kardiovaskular. Nah, yang paling penting berikutnya adalah olahraga. Nah ini, tadi telah direkomendasikan bahwa dalam seminggu kita butuh 150 menit. Nah, bagaimana cara menggunakan 150 menit tersebut? Apakah bisa langsung dikebut dalam satu sesi atau seperti apa? Nah, yang direkomendasikan oleh WHO adalah 3 sesi atau 5 sesi dalam seminggu. Untuk 3 sesi, berarti kita akan menggunakan 50 menit. Nah, untuk yang 5 sesi berarti 30 menit. Nah, sedangkan yang 3 sesi itu 50 menit. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dikebut? Yeah. Saya tidak punya waktu di weekday atau pada hari kerja. Saya punyanya hanya di Sabtu Minggu. Apakah bisa saya kebut 75 menit per satu kali sesi atau bahkan langsung 150 menit? Yeah. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena hal yang direkomendasikan oleh WHO tadi itu merupakan cara yang dapat meningkatkan kebugaran. Sedangkan kalau kita kebut, dia malah menyebabkan kelelahan. Seperti itu. Bukan kebugaran yang didapatkan, malah kelelahan. Tubuh jadi malah capek gitu capek, ya, Dok, ya? Ya. Begitu. Iya, berarti itu langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan begitu ya. Jadi mulai dari kontrol makanan begitu ya, kemudian berat badan juga harus kita perhatikan begitu, dan juga gaya hidup seperti olahraga. Iya, ini menarik sekali pemirsa. Memang kita banyak sekali mendapatkan insight atau pengetahuan seputar hipertensi, bahwa memang ada beberapa hal yang saya juga dapatkan, bahwa hipertensi itu bukan hanya bisa menyerang orang dewasa atau bahkan berusia tua, anak-anak muda juga bisa begitu mempunyai probabilitas menderita hipertensi. Dan juga selain itu bahkan di kondisi anak pun itu bisa menderita hipertensi di beberapa kasus-kasus tertentu. Ya, Dr. Anugrah Darmawan, terima kasih untuk hari ini. Begitu banyak insight dan juga pengetahuan yang kita sampaikan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diterapkan begitu ya dengan masyarakat. Baik. Begitu. Iya, terima kasih. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda, para penonton TVRI Sulawesi Tengah, dalam program Solusi Menuju Sehat atau TSMS pada hari ini. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan atau telah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi Anda. Dan satu kunci yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk sama-sama menyerang berbagai macam penyakit dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita adalah dengan mempertahankan atau menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai dari konsumsi makanan, kemudian aktivitas berolahraga, seperti itu. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.